Rule of thumb tuh secara gamblang lah ya. Kalian pertama lihat dulu pada interval RR. Interval RR tuh yang ini ya. Ada berapa kotak besar di sini? Ya, sekitar 5 kotak besar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita kasar aja ngitungnya ya. Ada 5 kotak besar. Terus kalian hitung ini. Jarak dari poin kompleks PRS ini ke gelombang T. Oke. Dan jaraknya ini harus di bawah 50%. Supaya kita bilang dia normal. Jadi QT intervalnya kurang dari setengah interval RR. Itu biasanya akan normal, QT intervalnya nggak memanjang. Jadi itu rule of thumb-nya. Tetapi kelemahan metode ini adalah dia tidak bisa menghitung QT interval berapa yang nanti kita bilang dia memendek. Nah, tapi itu lebih advance, jadi nggak apa-apa. At least kita tahu dulu nih itu QT interval normal apa. Karena tujuan aku di sini pengen kenalin kalian sama yang normal-normal dulu. Nah, baru deh, gimana cara kita nginget nih urutan bahasanya tadi Kak? Ingat aja. Ayam goreng istimewa 4 porsi. Ayam awal. EKG itu hanya alat bantu. Oke, alat bantu untuk menilai detik jantung. Jadi kita tetap harus analisis dan penyakit pasien ini seperti apa. Nah, pada awalan, ingat, slide awal saya tadi apa? Slide saya itu udah disusun runut. Jadi cara bacanya memang udah disusun runut itu. Kita mulai dari rate. Ingat, rate itunya tadi harus reguler atau irreguler. Kemudian irama, sinus atau enggak sinus. Aksis, kayak jempol aja. Loreng, gelombang. Nah, gelombangnya itu kita kulitin satu-satu. Gelombang P, US, P, sama U. Lalu istimewa itu maksudnya interval. Tadi saya bilang ada PR interval, kompleks QRS-nya berapa detik, tagline ST, sama titik intervalnya yang gimana. Kita coba beberapa soal. Ya, soal pertama nih, ada dihadapi dengan gambaran yang tadi seperti ini. Ingat, ayam awal pastiin dulu anamnesis dan riwayat segala macam. Nggak ada ya. Nah, kalau aku tanya kalibrasinya di sini, untuk speed dia nggak tulis, oke. Speed dia nggak tulis. Tapi voltasenya udah bener belum ini? Voltase tadi yang 10 mm per milivolt. Udah bener belum? Udah bener ya. Kenapa udah benar? Karena kita tinggal lihat dari yang ini, pinnya, dari yang bentuknya kayak N. Ada nggak itu ada 10 kotak? Ada ya? 10 mm per milivolt. Kalibrasi aman. Kita lihat red. Reguler atau enggak? Gimana tadi cara hitung red? Dapat satu jempol di PRS ini. Satu lagi di sini. Atau tunjuk lebih gampang. Pindahin. Sama nggak? Artinya rednya regu. Berapa kali per menit nih? Karena dia reguler, kita bisa ngitung berapa kotak besar yang ada di antara RR inter. Nah, hitung 1, 2. Nah, artinya berapa tuh? Nah, udah 300 lagi tuh. Ingat ya, kalau pakai kotak besar pakai 300. Dapatlah 150 kali per menit. Oke? Rate udah, irama. Sinus nggak? Kalau jam sinus, kasih reaksi jempol. Kalau nggak sinus, jempolnya ke bawah. Kalau ada. Kalau nggak ada, nggak mau besar. Tapi kalau dia sinus, kasih jempol kanan. Banyakin jauh sinus. Kenapa ini sinus? Karena seperti yang sudah saya paparkan tadi, syarat irama sinus adalah satu gelombang P diikuti dengan satu kompleks PRS, dan dia ada terus konsisten ya di sini. Syarat pertama terpenuhi.
Syarat kedua, gelombang P di lead 2 positif, ini positif ya ke atas ya, ini nih gelombang P-nya kecil banget memang. Dan gelombang P di lead 2 negatif, di lead APF negatif nih, lead APF negatif. Fix, sinus, nggak usah takut, namanya sinus. Aksis, lihat lead 1 dan AP. Lead 1-nya kebanyakan positif. Jempol kanannya udah standby ya. Jempol kanannya udah standby ngadep atas. Lead APF, irisnya ke atas. Jempol kirinya standby positif juga. Dua-duanya jempol, artinya normal. Jadi kita sebut normal selesai. Ayamnya udah selesai. Sekarang yang goreng gelombang T-nya nggak ada manjang, nggak ada tinggi, aman. Kompleks QRS-nya juga oke. Gelombang T-nya ini memang agak sedikit samar ya dek ya, tapi kalau kalian lihat di P ini susah, kalian ke sebelahnya. Ini ada P, QRS, ini T nih, terus ada P lagi, QRS, P. Nggak ada masalah QRS sama P. It's all normal. P-nya juga nggak ningkat yang gimana-gimana. Lalu interval. Intervalnya gimana nih? Kita hitung nih dari awal gelombang P sampai ke QRS-nya. Ini kita dapat sekitar 3 kotak kecil. Oh, interval ya. Ya udah. Nggak ada kelainan apa-apa lagi kok. Gelombang U juga nggak ada. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini adalah irama ekstatik sinus takikardi. Nah, jadi kenapa takikardi? Karena kita ingat ya, heart jantung itu 60 sampai 100 kali. Saya ngambilnya yang ini. Jadi kalau di atas 100 kita sebut sebagai takikardi, di bawah 60 kita sebut bradikardi. Oh gitu cara kita ngelihat EKG. Dapat tuh ini baru level yang lanjut. Waduh, apaan ini? Awal dulu deh, ayam. Voltasenya udah bener dulu. Voltasenya udah bener ya, ada 10 kotak tuh. Udah bener tuh, 10 kotak tuh. Rate dulu deh. Rate-nya regular atau enggak nih? Nanti kalian bingung nih, dok, ini ngikutin yang mana dok? Ini banyak banget QRS-nya. Ya, banyak banget kan? Nah, jadi ini sebenarnya idealnya, kalau seperti ini kita harus hitung berapa kali 30 kotak besarnya ya. Nah, 30 kotak besarnya itu juga kita harus hitung lagi berapa kompleks QRS. Nah, jadi pertanyaannya, kompleks QRS mana yang harus kita hitung? Nah, jadi kalau pada kasus yang seperti ini, saya sarankan kepada teman-teman itu harus ngeraba nadi pasien. Oke, harus banget ngeraba nadi pasien. Kenapa? Karena biasanya pada orang yang seperti ini, nadinya itu nanti akan sedikit berbeda pada saat kita palpasi. Jadi nanti dia akan ada, kan harusnya sama tuh kayak radanya ini bisa gitu. Jadi dia bisa berbeda dikit. Jadi ini harus dibandingkan antara nadi sama hasil hitung dari EKG-nya. Nah, pada gambaran yang ini, saya ingin membahas yang abnormalitas. Harusnya kita runut ya, tetap dari gelombang P, QRS, T. Jadi saya sesuai dengan durasi karena nanti ada soal lagi yang menurut saya lebih penting. Ini anehnya pakai banget. Masih ingat gak cerita yang bos sama karyawan tadi? Ingat ya, kalau bosnya memang cuma satu, maka karyawannya nurut aja sama bosnya. Kalau ini ada dualisme. Dualisme itu bos originalnya masih ada deh. Bos originalnya masih ada. Tapi ada bos baru lagi. Dan bos yang baru ini cukup powerful untuk ngebuat irama listriknya itu tercatat di bagian EKG-nya. Oke. Let me present to you. Ini adalah kelainan yang kita sebut sebagai
Pes. Ventricular extrasystole. Jadi normalnya bos yang original dia udah memerintahkan, woi atrium kontraksi. Oke, gue udah kontraksi nih, sekarang waktunya ventricle. Ventricle kontraksi, ventricle udah kontraksi, beres dong, end of the story. Tapi karena ada dualisme, ada bos baru nih, markasnya di ventricle. Ketika bos original udah selesai kerja, bos ventricle ngomong, wih, kita masih bisa nih sekali lagi, yuk kita kompak. Jadilah ada gambaran tambahan di sini. Kenapa saya yakin ini adalah pes, ventricular extrasystole? Karena kalau kita perhatikan dari morfologi kompleks QRS-nya, itu kita ngelihat di lebar ya. Plus, sebelum kompleks QRS tidak ada gelombang P. Oke? Tidak ada gelombang P. Ini adalah ciri khas dari ventricular extrasystole. Artinya, kalau ada ventricular extrasystole, ada temannya namanya atrial extrasystole atau yang kita kenal dengan nama PAC. Sama aja, premature atrial contraction. Jadi gambarannya tuh kurang lebih gini. Misalkan ini ada QRS yang normal ya. Jaraknya segini yang normal. Nah, kalau ada PAC, dia akan membentuk gambaran kayak gini. Tiba-tiba di sini ada gelombang P, terus QRS. Jadi dia nyempil di tengah-tengah itu. Itu makanya tadi saya bilang kasusnya seperti ini, itu listrik jantungnya ada dualisme. Ada tempat lain yang bisa ngeluarin listrik yang cukup tepat di sana. Nah, ventricular extrasystole itu punya banyak variasi. Variasi yang lagi saya perlihatkan kepada teman-teman, itu adalah phase yang kita sebut sebagai beginning. Kenapa saya sebut sebagai beginning? Karena dia munculnya setiap dua. Nah, 1, 2, muncul. 1, 2, muncul. 1, 2, muncul. Makanya beginning ini. Paham ya? Kalau misalkan nih, PQRST, PQRST, ada yang gede. Sorry, ini gambar itu. Nah, P-nya udah. Nah, kita hitung-hitungan nih. 1, 2, normal ya. Yang ketiganya, abnormal. Ini yang namanya phase trigemini. Artinya dia muncul tiap ketiga. Jadi 1, 2-nya normal, muncul phase trigemini. Kalau dia misalkan nih, PQRST, 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 muncul lagi. 1, 2, 3, normal nggak nih? Normal ya? Tiba-tiba muncul lagi yang keempat. Nah, ini namanya quadrigemini, karena yang keempatnya abnormal. So, ini adalah klasifikasi dari phase itu gimana? Trigemini, trigemini, sama quadrigemini. Apalagi gambar ini. Oke, nah ini gambar yang saya maksud. Saya ingin menjelaskan lebih detail karena ini yang penting banget teman-teman tahu di IGD. Kenapa? Kita tuh udah tahu ya ada penyakit namanya serangan jantung. Nah, serangan jantung itu nanti terbagi lagi sebenarnya nanti di ACS, acute coronary syndrome. Apalagi nanti ada STEMI dan non-ST elevation acute coronary syndrome. Nah, kita tetap secara sistematisnya langkahnya sebenarnya harus dari irama, rate, segala macam gitu ya. Tapi abnormalitas yang ingin saya tunjukkan pada gambar ini adalah gelombangnya aneh-aneh ya teman-teman ya. Anehnya di mana? Anehnya itu di sini nih. Ya enggak? Ya enggak? Ya aneh banget bentuk segmen ST-nya. Gelombang T-nya juga aneh itu. Jadi, nah, let me present to you. Saya mau kenalin ke kalian dengan yang namanya STEMI, ST Elevation Myocardial Infarct. STEMI. Ini adalah gambaran dari STEMI. Nah, kalau STEMI itu penting banget untuk diketahui STEMI-nya itu di daerah mana. Nah, tapi yang mau saya tekankan kepada teman-teman, tadi saya udah tanya tuh, STI
Yang ada kata-kata besti itu siapa deh? Yang ada kata-kata besti itu di inferior. Inferior itu lead berapa? Lead 2, 3, AVF. 2 atau 3 AVF ini adalah sahabat sejati. Iya, aku lupa aku belikan bensin ada di nurung. Iya, kan nggak temenan sama lead lain. Iya. Oke, dia nggak temenan sama lead lain. Jadi, Bisa sih dia kolusi, tapi jangan lah. Kita anggap 2, 3 AVF itu besti forever. Maksudnya apa? Jadi kalau di 2, 3 AVF, di 2 lead berapa? urutan ya minimal, dia ada ST elevasi. Maka kalian harus cari ST depresi resiprokal untuk bilang bahwa ini memang yakin ini. ST depresi resiprokal itu maksudnya adalah kalau kalian lihat di lead 1 dan lead AVL, kelihatan nggak? ST elevasi yang ada di 2, 3 AVF di counter ada lead 1 dan AVL. ST-nya depre, baru kalian yakin itu adalah STEMI. Oke, ingat, catatan ya, tulis besar-besar. ST elevasi harus disertai dengan ST depresi resiprokal. Bullet point kedua, kalau ada ST elevasi di lead 2, 3 AVF, harus cari di lead lain. Ada nggak ST depresi? Tuh, ternyata di saya ini ST elevasinya ada di P1 sampai P6, dok. ST depresinya harus saya cari di mana? Ingat, siapa yang paling beda sendiri? Siapa yang punya circle besti? Inferi. Yo. Jadi kalau dia ada ST elevasi di 1 P6 ataupun 1 APL, maka ST depresinya ada pada 2, 3 APL. Jadi pada EKG ini, kalian jangan cuma nyebut ST elevasinya kalau misalkan ujian. Kalian sebutin ST elevasi di 2, 3 APL disertai ST depresi resiprokal pada lead 1 dan APL. Baru kalian terakhir dibilang kesannya ini adalah STEMI inferior. Karena di 2, 3 APL tuh tingkat. Kalau ST elevasinya ada di P1 sampai P2, itu kita sebut sebagai STEMI sertal. Kalau ST elevasinya ada di P3, P4, itu kita bisa sebut sebagai STEMI anterior. Kalau di P5, P6 dong, kita bisa bilang sebagai STEMI lateral. Kalau satu APR dong, APL, itu kita sebut juga sebagai lateral. Nah, kalau misalkan nih, dok, ternyata saya temukan ST elevasi P1 sampai P4. Ada ST depresi resiprokalnya juga dok. P1 P4 ini saya sebut sebagai apa? Tinggal kalian gabungin gambar namanya. Anterior set. Dok, ada dari P3 sampai P6. Ya udah, anterior. Dok, ada ST elevasi dari P1 sampai P6. Itu namanya anterior extensive. Dok, ada ST elevasi di V1 V6 dan lead 1 AVL. Itu kita juga sebut anterior extensive. Jadi anterior extensive itu yang penting ada apa? Adik-adik, yang penting ada V1 V6 elevasi. 1 AVL nggak naik, ya udah nggak masalah. Tapi kalau dia naik juga harus dilaporin. Itu menandakan anterior extensive. Apa kepentingan saya untuk melaporkan ini kepada DPJP? Karena DPJP setidaknya bisa menilai nih pembuluh darah jantung yang bermasalah itu yang mana koronernya, yang kanan atau yang kiri. Nah kalau kanan yang bermasalah itu nggak boleh dikasih di SDN. Kenapa? Karena nanti malah bikin tambah pasiennya. Nah kalau ini sebenarnya udah saya spill di atas. Bisa kita lihat sama sekali ya, dia ya. Gak ada yang normal di sini. Gak ada PQRS yang kita tadi. Ya. Ini jelas bukan irama video. Kenapa? Karena kalian kan lihat belum sama sekali di situ. Setuju? Tapi kalian ngelihat kompleks QRS yang sangat gede. Gede-gede banget malah. Dan dia bentuknya sama terus kayak
naik turun, naik turun, naik turun. Dan aku ingin kalian meresapi gambar ini baik-baik, rekam di memori kalian yang terdalam. Jangan cuma kenangan mantan aja yang kalian ingat. Bahwa gambaran EKG ini sangat fatal. Kalian harus tahu dan merekognisi ini dengan cepat. Rekam baik-baik. Ini adalah irama yang kita sebut sebagai ventricular tachycardia. Titik. Titik ini kalau tidak disertai nadi ataupun dia ada tanda-tanda tidak stabil, itu harus diperlakukan kardiopasi atau defisit, itu tergantung case-nya. Nah, jadi kalau kalian suka nonton sinetron itu tuh kadang suka nampilin kayak ini ya, garisnya flat. Pasti pernah lah ya nonton sinetron yang garisnya flat. Terus apa tuh biasanya yang dilakuin sama dokter-dokter pemeran yang ada di sinetron itu? Bilang, ya nggak? Allah, nggak boleh. Kalau nanti kita belajar ACLS, ini namanya asistol ya, Dek ya, tanpa nadi. Itu nggak boleh kita shock. Yang boleh kita shock yang mana, Dok? Kalau gambaran ini. Jadi yang baru benar ngejalanin ini secara full, itu baru kalau aku lihat baru di drama Korea sih. Di drama Korea dia udah bener. Kalau gambaran iramanya VCTPS baru di shock. Jadi a big heads up untuk writernya. Jadi ingat ya, jadi kalian udah bisa nilai itu kalau garisnya cuma lurus aja ya, itu nggak boleh di shock. Jadi itu baru secuil nih dari apa yang bisa aku omongin terkait EKG. Jadi kalau kalian mau lebih banyak tahu, sama besok kita bahas lebih banyak bareng, ada 10, bisa nih di course yang berikutnya pada Oke. Nah, untuk referensi sumber bacaan, kalau kalian tanya aku, Kak, gimana sih cara baca EKG? Kalau saya mau belajar lebih, jangan khawatir, kalian buka 2 buku ini dulu, karena 2 buku ini adalah fundamental dari ilmu jantungnya. Dan untuk EKG itu banyak banget lesson online di website, dan kalau kalian mau memperbanyak case baca EKG bisa buka di Lupo ataupun di Helio. Semuanya gratis, jadi bisa diakses. Oke. Sama kalau kalian punya buku juga yang satu-satunya buku EKG yang kalian perlukan, itu juga boleh. Jadi banyak banget resources-nya ya, di YouTube juga ada. Ya, itu that's all dulu ya yang bisa aku sampaikan. Balik dulu ke Kak Dita. Oke, terima kasih banyak Dokter Leo atas pemaparannya. Tadi kita